Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Kimia Unsur akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terkait dengan unsur transisi periode 4. Di sini saya terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Sabrina Rizkia dengan NPM 32, lalu ada Yuli Andini dengan NPM 40, lalu ada Elvianti Nahelmi dengan NPM 36, dan ada saya sendiri Hardini Anggun dengan NPM 10. Langsung saja kita memasuki pembahasan materinya. Untuk pembahasan pertama terkait dengan pengertian dari unsur transisi. Unsur transisi merupakan unsur-unsur yang terletak antara kelompok logam reaktif dengan kelompok non-logam, serta yang memiliki subkulit D atau subkulit F yang terisi sebagian. Unsur transisi elektron terakhirnya berada pada subkulit D dikelompokkan sebagai unsur transisi luar, dan unsur transisi yang elektron terakhirnya berada pada subkulit F disebut dan dikelompokkan sebagai unsur transisi dalam. Berikutnya ialah terkait dengan sumber dan kelimpahannya. Unsur-unsur transisi periode 4 di alam sebagian besar itu ditemukan dalam bentuk senyawa oksida dan sulfida. Hal itu terjadi karena unsur-unsur transisi periode 4 ini sangat mudah teroksidasi dan mempunyai afinitas yang cukup besar terhadap oksigen dan belerang. Selain itu, oksigen dan belerang termasuk unsur yang sangat reaktif terhadap logam dan tersebar di kerak bumi. Berikut ini ditampilkan suatu data dalam bentuk tabel, data dari unsur-unsur transisi periode 4 yang dimana pada tabel tersebut diberitahukan nama mineral, rumus kimia, serta daerah penghasilnya. Contohnya untuk unsur titanium, itu dia dalam bentuk mineral ruti dengan rumus kimia TiO2, dan mineral ilmenite dengan rumus kimia Fe TiO2, dan daerah penghasilnya itu di daerah Bangka Belitung. Begitu pula untuk unsur-unsur seterusnya. Kecuali untuk unsur tembaga, unsur ini selain sebagai senyawa juga terdapat dalam bentuk bebas. Hal ini karena tembaga relatif lebih sukar mengalami oksidasi. Untuk penjabarannya, yang pertama ada unsur skandium atau disingkat dengan SC. Kelimpahan skandium ini di kulit bumi sekitar 0,0025%. Jumlah skandium yang terdapat di alam itu sangat terbatas, dan di alam skandium ini hanya terdapat sedikit bersama lantanida. Kandungan unsur ini dalam mineral hanya berkisar 5-30 ppm dan sangat sulit dipisahkan dari mineralnya. Akibatnya produksi skandium itu hanya dalam satuan gram atau kilogram. Oleh karena itu harganya sangat mahal sehingga sangat jarang ditemukan dan digunakan. Ion skandium 3+ tidak berwarna dan bersifat amfoter, mirip dengan ion Al3+. Skandium memiliki reaktivitas yang tinggi dan bersifat isotop radioaktif dengan waktu paruh yang singkat. Skandium 45 merupakan satu-satunya isotop alami yang tidak bersifat radioaktif. Skandium ini digunakan sebagai komponen pada lampu berintensitas tinggi. Selain itu, skandium juga dapat menghasilkan larutan asam pada proses hidrolisis SCH2O 6 kali 3+, dan membentuk senyawa Na3SCF6 yang mirip kriolit atau Na3AlF6. Skandium ini dimanfaatkan sebagai bahan pembentukan gelatin hidroksida atau SCOH 3 kali yang bersifat amfoter. Logam skandium dibuat dengan elektrolisis cairan SCCl3 yang dicampurkan dengan klorida lain. Lalu unsur yang selanjutnya ialah titanium atau disimbolkan dengan Ti. Kelimpahan titanium ini di kulit bumi cukup banyak, sekitar 0,6%. Selain ruti dan ilmenite, mineral yang mengandung titanium itu ada perovskite, CaTiO3, lalu ada titanit, CaTiOSiO4, dan densitas titanium itu rendah karena kekuatan strukturnya tinggi pada suhu tinggi dan tahan terhadap korosi atau pengaratan. Oleh karena itu, titanium ini banyak digunakan dalam industri pesawat terbang, mesin turbin, dan peralatan kelautan. Titanium ini bersifat amfoter, inert, putih cerah, tidak tembus cahaya, dan tidak beracun. Sifat ini dimanfaatkan untuk membuat pemutih dan pengilap kertas, pigmen putih dalam cat, keramik, kaca, plastik, dan bahan-bahan lain dalam industri kimia.
Logam titan diperoleh dengan jalan mengalirkan gas klorin pada TiO2 sehingga terbentuk TiCl. Reaksinya itu TiO2 solid direaksikan dengan 2C solid direaksikan dengan 2Cl gas menghasilkan TiCl4 solid plus 2CO gas. TiCl4 yang terjadi direduksi dengan logam Mg pada suhu tinggi yang bebas oksigen dan reaksinya dituliskan dengan TiCl4 solid tambah direaksikan dengan 2 Mg solid menghasilkan Ti solid plus 2 MgCl2 solid. Logam yang selanjutnya ialah vanadium atau disimbolkan dengan V. Vanadium di kulit bumi itu terdapat sekitar 0,2% dan meskipun sedikit, vanadium ini tersebar luas di alam. Vanadium juga dapat diperoleh dari pembakaran oksidanya berupa vanadium pentaoksida atau F2O5 dan vanadium pentaoksida ini digunakan sebagai katalis pada pembuatan asam sulfat dalam proses kontak. Sementara itu, vanadium dalam bentuk logam campuran dengan besi menghasilkan ferrovanadium yang bersifat keras, kuat, dan tahan korosi. Oleh karena itu, ferrovanadium banyak digunakan dalam pembuatan peralatan teknik yang tahan getaran, misal pegas, mobil, pesawat terbang, dan kereta api. Ferrovanadium dihasilkan dari reduksi V2O5 dengan campuran silikon dan besi yang reaksinya dijabarkan sebagai berikut. 2 V2O5 solid direaksikan dengan 5 Si solid direaksikan dengan Fe solid menghasilkan 4 V plus Fe solid dan 5 SiO2 solid. Senyawa SiO2 ditambah dengan CaO menghasilkan suatu terak CaSiO3, yaitu bahan yang unsur yang selanjutnya ialah krom. Kelimpahan krom di kulit bumi itu hanya 0,012%. Meskipun demikian, krom ini banyak digunakan dalam industri logam karena merupakan komponen paling penting dan logam krom ini reaktif terhadap oksigen dan membentuk oksida yang berupa lapisan tipis di permukaan logam. Lapisan tersebut itu melindungi logam dari oksidasi lebih lanjut. Oleh karena itu, logam krom banyak digunakan untuk melapisi logam lain agar tahan karat secara elektroplating. Misal nikrom pada alat pemanas mengandung 18% krom. Selain itu, krom juga digunakan sebagai bahan dasar dalam industri baja sehingga dihasilkan baja yang lebih kuat dan mengkilap. Kromit atau FeCr2O4 itu direduksi oleh karbon menghasilkan terokrom dan reaksinya itu FeCr2O4 solid direaksikan dengan 4C solid menghasilkan Fe solid plus 2Cr solid plus 4CO solid. Logam krom itu dibuat menurut proses Goldsmith dengan jalan mereduksi Cr2O3 dengan logam aluminium yang reaksinya itu Cr2O3 solid direaksikan dengan 2Al solid menghasilkan Al2O3 solid plus 2Cr solid. Unsur transisi periode 4 dan kelimpahannya pada unsur mangan. Mangan terdapat di alam dalam jumlah melimpah, yaitu sekitar 0,10% di bumi. Selain dalam bentuk mineral perlusin, mangan terdapat di alam dalam bentuk spat mangan atau MnO2 dan manganit. Mangan banyak digunakan pada industri baja sebagai campuran atau alloy. Mangan dengan besi yang disebut dengan ferromangan. Ferromangan ini digunakan sebagai bahan pembuat mesin dan alat berat karena sifatnya yang sangat keras, kuat, dan tahan gesekan. Selain itu, mangan dalam bentuk senyawa MnO2 digunakan sebagai baterai kering. Pembuatan ferromangan dilakukan dengan mereduksikan MnO2 dengan campuran besi oksida dan karbon. Reaksinya yaitu MnO2 solid ditambah FeO3 solid ditambah dengan 5 karbon solid menjadi 2 Fe solid plus Mn solid plus 5 CO solid. Pada proses ini, mangan dalam baja ferromangan berfungsi untuk mengikat oksigen agar pada proses penuangan tidak terjadi gelembung-gelembung udara yang mengakibatkan baja kropos atau berongga di dalamnya. Nah, logam mangan murni dibuat dengan proses aluminotermi seperti pembuatan logam krom. Reaksinya yaitu pada tahap 1, 3 MnO2
solid menjadi Mn3O4 gas dan gas O2. Pada tahap 2, 3Mn3O4 solid ditambah dengan 8Al solid menjadi 9Mn solid plus 4Al2O3 solid. Selanjutnya yaitu unsur besi. Kelimpahan besi di alam menempati urutan keempat terbanyak di kulit bumi, yaitu 5%. Besi merupakan logam yang sangat penting dalam industri, sehingga logam besi paling banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Besi bersifat ferromagnetik, oleh karena itu banyak oksida besi digunakan sebagai perangkat elektronik, memori komputer, dan pita rekaman. Kompleks besi juga berperan penting dalam proses biologis, di antaranya yaitu untuk membentuk hemoglobin dalam darah dan klorofil dalam tanaman. Besi murni bersifat lunak, liat, dan cukup reaktif. Oleh karena itu, besi selalu dipadukan dengan logam lain untuk membentuk aliase, misalnya baja atau stainless steel agar lebih keras. Baja dibuat dari besi kasar yang ditambahkan dengan unsur mangan, klor, dan nikel atau unsur lain sesuai dengan tujuan penggunaan baja tersebut. Ferrum atau besi dapat diperoleh dengan cara mengekstraksi bijinya dalam tanur hembus atau tanur tinggi. Bahan baku yang diperlukan untuk dimasukkan dalam tanur tinggi yaitu biji besi, karbon, dan batu kapur atau CaCO3. Selanjutnya yaitu unsur kobal. Kobal bersifat mirip dengan nikel. Kobal bersama-sama dengan nikel terdapat dalam senyawa besi. Unsur kobal tidak reaktif namun stabil terhadap panas. Kobal digunakan untuk membentuk paduan logam. Campuran besi kobal mempunyai sifat tahan karat. Alnico merupakan paduan aluminium, nikel, kobal, dan tembaga yang bersifat magnet kuat. Nah, kobal juga banyak dimanfaatkan dalam pembuatan mesin jet, mesin turbin, dan peralatan tahan panas. Sumber utama kobal disebut dengan species yang merupakan sisa dalam peleburan biji arsen dari Ni, Cu, dan Pb. Unsur kobal diproduksi ketika hidroksida hujan. Akan timbul hipoklorit sodium atau NaOCl. Reaksinya yaitu 2 ion CO2+ ditambah dengan NaOCl ditambah dengan 4 ion OH ditambah dengan H2O menjadi 2COOH3 kali plus NaCl. Nah, trihidroksida atau COOH3 ini yang dihasilkan kemudian dipanaskan untuk membentuk oksida dan kemudian ditambah dengan karbon sehingga terbentuklah unsur kobal metal dengan reaksi yaitu 2COOH3 kali menjadi CO2O3 plus 2H2O serta 2CO2O3 ditambah dengan 3C menjadi 4CO dalam bentuk solid plus 3CO2 dalam bentuk gas. Unsur selanjutnya yaitu nikel. Nikel merupakan logam putih mengkilap seperti perak dan dijadikan sebagai penghantar panas atau listrik yang baik. Selain dalam bentuk senyawa mineral, nikel juga dijumpai sebagai senyawa kompleks yang digunakan dalam elektroplating. Nikel juga berfungsi untuk melapisi logam agar tahan karat dan sebagai campuran logam. Misalnya monel yang terdiri dari paduan logam 60% Ni, 40% Cu, dan sedikit Fe, Mn, Si, dan C, dan alnico. Serbuk nikel biasanya digunakan sebagai katalis dalam reaksi reduksi senyawa karbon. Contohnya yaitu proses hidrogenasi lemak pada pembuatan margarin. Unsur selanjutnya yaitu tembaga atau Cu. Di alam, tembaga terdapat dalam bentuk biji tembaga, yaitu sekitar 80% tembaga diperoleh sebagai sulfida. Namun, ada pula yang ditemukan dalam keadaan bebas. Tembaga merupakan logam yang berwarna kemerahan. Logam ini termasuk penghantar panas dan listrik yang baik. Oleh karena itu, tembaga banyak digunakan sebagai kabel listrik atau alat-alat elektronik. Tembaga juga mudah ditempa dan bercampur dengan emas sehingga digunakan pada pembuatan kerajinan. Cu2S dan kerak dioksidasi dengan udara panas.
Pada reaksi oksidasi tersebut diperoleh 98% sampai 99% tembaga tidak murni. Tembaga tidak murni ini disebut dengan tembaga blister atau tembaga lapo. Tembaga blister adalah tembaga yang mengandung gelembung gas SO2 bebas. Untuk memperoleh kemurnian Cu yang tinggi, tembaga blister dielektrolisis dengan elektrolit CuSO4 dalam bentuk aqueous. Unsur yang terakhir adalah seng, di mana seng merupakan unsur terakhir pada deret logam transisi periode 4. Seng digunakan sebagai logam pelapis besi agar tahan karat. Seng juga digunakan untuk paduan logam, misalnya kuningan, zat antioksidan pada pembuatan ban mobil, bahan pembuat cat putih, dan bahan untuk melapisi tabung gambar televisi karena dapat berfluorescensi atau mengubah berkas elektron menjadi cahaya tampak. Lembaran seng dapat dimanfaatkan sebagai atap bangunan. Unsur ini dapat dibuat dengan cara mereduksikan calamin dengan arang biji-biji seng yang utama. Satu metode dalam mengambil unsur ini dari bijinya adalah dengan cara memanggang biji seng untuk membentuk oksida dan mereduksi oksidanya dengan arang atau karbon yang dilanjutkan dengan proses destilasi. Selanjutnya adalah bagaimana isolasi unsur-unsur transisi periode 4 dari sumbernya. Jadi yang pertama ada skandium atau disimbolkan dengan Sc, yaitu dibuat dengan elektrolisis cairan yang dicampurkan dengan klorida-klorida lain. Prosesnya seperti pada gambar di samping. Proses deoksidasi elektrokimia juga disebut sebagai proses FFC Cambrite, telah diusulkan sebelumnya untuk menghasilkan logam reaktif dan panduannya melalui reduksi oksidasi logamnya. Prosesnya bekerja dengan memasukkan oksida logam ke dalam rendaman garam cair, di mana ia dielektrolisis untuk membentuk logam Sc dan AlSc bubuk. Dalam elektrolit cair berbasis CaCl2 pada suhu kerja Ca 900 Celcius. Selanjutnya adalah titanium atau disimbolkan dengan Ti. Salah satu metode yang digunakan dalam proses pembuatan titanium adalah metode Kroll yang banyak menggunakan klor dan karbon. Hasil reaksi adalah titanium tetraklorida yang kemudian dipisahkan dengan besi triklorida dengan menggunakan proses distilasi. Senyawa titanium tetraklorida kemudian direduksi oleh magnesium menjadi logam murni. Udara dikeluarkan agar logam yang dihasilkan tidak dikotori oleh unsur oksigen dan nitrogen. Sisa reaksi adalah antara magnesium dan magnesium diklorida yang kemudian dikeluarkan dari hasil reaksi menggunakan air dan asam klorida. Sehingga meninggalkan spons titanium, spons ini akan mencair di bawah tekanan helium atau argon yang pada akhirnya membeku dan membentuk batangan titanium murni. Gambar dari proses isolasi tersebut digambarkan seperti gambar di samping. Selanjutnya adalah vanadium atau disimbolkan dengan V dan mangan yang disimbolkan dengan Mn. Mendapatkan setiap logam secara tersendiri menjadi tidak penting secara komersial. Jadi, biji kromonium utama kromit FeCrO2 dua kali dapat direduksi untuk menghasilkan aloi Fe dan Cr yang disebut dengan ferokrom. Ferokrom dapat ditambah langsung ke besi bersama dengan logam lain. Untuk menghasilkan satu jenis baja, vanadium dan mangan dapat diisolasi berturut-turut sebagai oksida-oksida V2O dan MnO2. Bila senyawa yang mengandung besi ditambahkan ke oksida, oksida ini dan campurannya direduksi, terbentuk aloi ferrovanadium dan ferromangan. Selanjutnya adalah Cr atau disebut dengan krom. Logam krom dibuat menurut proses Goldsmith dengan jalan mereduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. Maka diperoleh reaksinya Cr2O3 plus 2Al menjadi Al2O3 plus 2Cr. Selanjutnya adalah kobalt yang dilambangkan dengan Co. Dari gambar tersebut, biji diperlakukan dengan pemanggangan sulfatisasi dalam tungku unggun terfluidisasi untuk mengubah tembaga dan kobalt sulfida menjadi sulfat
terlarut dan besi menjadi hematit yang tidak larut. Kalsin kemudian dilarutkan dengan asam sulfat dari elektrolit pemulihan tembaga bekas. Konsentrat oksida diperkenalkan pada langkah pelindian ini untuk menjaga keseimbangan asam di sirkuit. Besi dan aluminium dihilangkan dari larutan pelindian dengan penambahan kapur dan tembaga di elektron pada katoda tembaga. Sebagian dari elektrolit bekas memasuki sirkuit pemulihan kobalt dan dimurnikan dengan penghilangan besi, tembaga, nikel, dan seng sebelum pengendapan kobalt sebagai hidroksinya. Hal ini dicapai dengan penambahan lebih banyak kapur untuk menaikkan pH sampai endapan tembaga yang tersisa. Tembaga ini dikirim kembali ke sirkuit tembaga karena lebih banyak kapur ditambahkan, tembaga kobaltit mengendap dan diumpankan kembali ke proses pelindian. Natrium hidrosulfida ditambahkan bersama dengan beberapa kobalt logam sebagai katalis untuk pengendapan nikel sulfida. Hidrogen sulfida, H2S, dan natrium karbonat, Na2CO3 kemudian ditambahkan untuk mengendapkan seng sulfida, ZnS. Kemudian ditambahkan kapur hingga jenuh untuk mengendapkan kobalt 2 hidroksida atau COOH2 kali, dan pada tahap akhir kobalt hidroksida ini dilarutkan kembali dan logam dimurnikan dengan elektrolisis. Katoda kobalt yang dihasilkan dihancurkan dan dihilangkan gasnya secara vakum untuk mendapatkan kobalt murni. Selanjutnya terdapat nikel yang disimbolkan dengan Ni. Proses pembuatan nikel melalui beberapa proses, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengeringan di tanur pengering, yang kedua kalsinasi dan reduksi di tanur, yang ketiga peleburan di tanur listrik, yang keempat pengkayaan di tanur pemurni, dan yang kelima granulasi dan pengemasan. Kemudian terdapat besi yang disimbolkan dengan Fe. Besi diperoleh dari biji besi dengan cara mereduksi biji dalam tanur atau tangku, dan bahan-bahannya diperlukan yaitu antara lain biji besi hermatif Fe2O3 sebagai bahan baku, kemudian ada batu kapur CaCO3 untuk mengikat zat pengotor, yang ketiga ada kokas C sebagai reduktor, dan yang keempat ada udara untuk mengoksidasi C menjadi CO. Proses yang terjadi pada pembuatan besi, yang pertama itu bahan-bahan seperti biji besi, batu kapur, dan kokas dimasukkan ke dalam tungku dari puncak tanur. Kemudian, udara panas dialirkan melalui dasar tanur sehingga mengoksidasi karbon menjadi gas CO2. Kemudian, gas CO2 bergerak naik dan bereaksi lagi dengan kokas menjadi CO. Lalu, gas CO yang terjadi mereduksi biji besi secara bertahap menjadi besi. Persamaannya 3Fe2O3 plus CO menjadi 2Fe3O4 plus CO2 pada suhu 500 Celcius, kemudian Fe3O4 plus CO menjadi 3FeO plus CO2 pada suhu 850 Celcius, dan pada suhu 1000 Celcius diperoleh reaksi FeO plus CO menjadi Fe plus CO2. Membahas mengenai bagan pengolahan tembaga. Nah, di sini terdapat bagan mengenai pengolahan tembaga. Yang pertama yaitu terdapat biji kalpopirit 5% dengan CuFeS2. Nah, lalu biji kalpopirit 5% ini digiling, lalu ditambahkan air dan minyak dengan deterjen, dan juga ditambahkan udara dengan cara ditiupkan. Lalu diflotasi sehingga menghasilkan CuFeS2. Nah, selanjutnya CuFeS2 ini dipanggang, lalu di roasting dengan menambahkan SiO2, yaitu untuk mengikat FeO menjadi kerak FeSiO3. Selanjutnya menghasilkan Cu2O hasil roasting plus Cus hasil flotasi. Nah, selanjutnya Cu2O ini dan Cus ini dipanaskan lagi dalam tanah tertutup atau direduksi sehingga menghasilkan Cu blister copper yang kemudian dielektrolisis dan kemudian dimurnikan sehingga menghasilkan Cu atau tembaga murni pada katodanya. Selanjutnya yaitu sifat fisis dan sifat periodik.
di sini terdapat tabel dari sifat fisik dan sifat periodik. Yang pertama yaitu ada konfigurasi elektron. Nah, berdasarkan aturan membangun dari Aufbau, pengisian elektron dalam orbital d ini dimulai terjadi oleh elektron penghuni orbital 4s2 atau setelah atom kalsium, yaitu 20 Ca. Dengan konfigurasi elektronnya Ar4s2. Nah, oleh karena itu unsur-unsur transisi dimulai pada periode keempat dalam tabel periodik. Sesuai dengan bilangan kuantum utama terbesar 4s3d, oleh karena orbital d maksimum dihuni oleh 10 elektron, maka akan terdapat 10 unsur pada periode keempat ini, yaitu dimulai dari Sc, lalu dengan konfigurasinya Ar3d1 4s2 sampai dengan Zn dengan konfigurasi elektronnya Ar3d10 4s2 seperti yang ada pada tabel. Selanjutnya yaitu adalah jari-jari atom. Bisa kita lihat jari-jari atom pada tabel. Jari-jari atom unsur periode keempat ini tidak teratur dari kiri ke kanannya, bisa kita lihat pada tabel ini. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya elektron-elektron 3D yang saling tolak-menolak. Nah, akibat tolak-menolak ini terjadinya gaya tarik-menarik itu semakin kecil. Oleh karena itu tuh akibatnya elektron-elektron ini akan menjauhi inti atom sehingga jari-jari atomnya tuh lebih besar. Nah, selanjutnya ini ada energi ionisasi. Bisa kita lihat pada tabel ini, energi ionisasinya juga tidak beratur seperti jari-jari atomnya. Besarnya energi ionisasi, unsur-unsur ini hampir sama, yaitu harga energi ionisasi ini termasuk kategori sedang. Ada sedikit kecenderungan bertambahnya muatan inti yang menyebabkan bertambahnya harga energi ionisasi. Nah, hal ini pula yang menunjukkan adanya keseimbangan faktor muatan inti dan juga pertambahannya jumlah elektron. Lalu di sini juga terdapat potensial elektroda. Nah, dari data potensial elektroda yang ada pada tabel, unsur-unsur transisi periode keempat ini memiliki harga potensial elektroda tuh ya kebanyakan negatif. Kecuali Cu, yaitu potensial elektrodanya adalah plus 0,34 volt. Nah, ini nih menunjukkan logam-logam tersebut itu dapat larut dalam asam, kecuali tembaga. Nah, kebanyakan dari logam transisi ini dapat bereaksi dengan unsur-unsur non-logam, misalnya oksigen dan juga halogen. Selanjutnya ada titik leleh. Nah, karena ikatan logam pada unsur-unsur golongan transisi ini sangat kuat, maka titik leleh dan juga titik didihnya tuh akan semakin tinggi. Nah, hal ini nih disebabkan karena pada pembentukan ikatan logam dilibatkan elektron dari orbital 4s dan juga 3d yang tidak terisi penuh. Nah, semakin banyak elektron yang bisa didelokasikan, maka terbentuknya ikatan logam itu akan semakin kuat. Unsur transisi ini juga mempunyai titik leleh terendah pada Zn atau seng. Nah, hal ini disebabkan karena orbital 3D itu sudah terisi penuh oleh elektron sehingga hanya elektron pada orbital 4s saja yang dipergunakan untuk membentuk ikatan logam. Nah, karena jumlah elektronnya yang didelokasikan sedikit, maka titik leleh Zn ini tidak terlalu tinggi, yaitu hanya sebesar 419,6. Lalu selanjutnya yaitu ada
kekerasan. Nah, untuk kekerasan itu berkurang dari Cr ke Zn, yaitu nilai kekerasannya itu dari Zn ke Cr itu berkurang dikarenakan kekuatan logamnya itu seperti yang dijelaskan pada titik darah tadi. Selanjutnya yaitu ada kerapatan dan juga berat jenis. Nah, pada kerapatan ini kan logam-logam transisi ini mempunyai struktur yang kemas dan juga rapat. Nah, artinya yaitu setiap atomnya itu mengalami persinggungan yang maksimal terhadap atom-atom lainnya. Nah, hal ini nih akibat dari struktur yang kemas dan rapat ini nih kecilnya ukuran atom, maka terbentuk ikatan logam yang kuat antara atom-atom logamnya. Nah, selain itu kekuatan logam ada hubungan juga dengan jumlah elektron tunggal dalam atom. Hal ini berarti elektron yang tersedia untuk berikatan logam juga lebih banyak, sehingga ikatan logam antar atom menjadi lebih kuat. Nah, sehingga logam transisi itu memiliki densitas tinggi, yaitu titik didih dan juga titik lelehnya, titik cair dan titik didihnya itu juga tinggi. Nah, berikut ini adalah grafik dari kecenderungan energi ionisasi ke-1, 2, dan 3 untuk logam transisi periode 3D. Selanjutnya yaitu adalah sifat fisik dan sifat periodik, yaitu adalah bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi pada tabel yaitu terdapat unsur Sc, Ti, Vi, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, dan Zn. Nah, bila kita amati tabel ini, unsur-unsur transisi 3D itu membentuk senyawa dengan berbagai jenis bilangan oksidasi. Nah, kecuali skandium yang pada tabel hanya memiliki bilangan oksidasi itu +3, dan juga seng yang pada tabel hanya memiliki bilangan oksidasi +2. Nah, karena mempunyai berbagai jenis bilangan oksidasi, maka unsur transisi ini sering terlibat dalam reaksi redoks. Nah, penjelasan ini bisa kita jelaskan, yaitu dengan bahwa atom-atom unsur transisi periode keempat ini mempunyai elektron valensi yang terletak pada subkulit 4s dan juga 3d. Nah, energi ionisasi untuk elektron itu kan relatif rendah dan sama harganya. Nah, sehingga bila atom unsur tersebut berikatan, maka elektron-elektron pada subkulit D-nya itu dapat turut serta dalam ikatan. Nah, oleh karena itu, ketika berikatan, jumlah elektron yang dipasangkan atau dilepaskan itu dapat berjumlah 3, 2 elektron, 3 elektron, 4 elektron, dan juga bisa sampai 7 elektron. Selanjutnya adalah kontraksi lantanoid. 15 unsur La sampai Lu adalah lantanoid, dan 14 unsur Ce sampai Lu tanpa La adalah lantanida, berarti mirip dengan lantanum. Seringkali nama ini dipertukarkan, dan 15 unsur termasuk La disebut lantanida. Nah, karena entalpi ionisasi 3 tahap unsur lantanoid cukup rendah, unsur-unsur ini itu membentuk kation trivalen. Nah, sebagian besar senyawa lantanoid ini, kecuali senyawa Ce4+, Eu2+, dan Yb2+, biasanya lantanoid ini berupa ion Ln3+. Nah, Ln3+ ini adalah asam keras, dan karena elektron F-nya itu terpendam jauh dan tidak digunakan dalam ikatan, elektron F ini nih hampir tidak dipengaruhi ligan. Nah, karena tidak dipengaruhi oleh ligan, ada beberapa kecenderungan jari-jari atom dan ion lantanoid yang menurun dengan kenaikan nomor atomnya, dan fenomena ini disebut dengan kontraksi lantanida. Nah, kontraksi ini disebabkan karena kecilnya efek Frisai elektron 4f yang menyebabkan inti atom itu menarik elektron dengan kuat dan meningkatnya sesuai dengan meningkatnya nomor atom. Nah, atau dengan kata lain, kontraksi lantanoid itu adalah penurunan ukuran atom dengan bertambahnya atom dalam deret lantanida. Nah, penurunan yang stabil dalam jari-jari atom dan juga jari-jari
ionik unsur kimia dalam deret lantanida. Hal ini tuh dikarenakan orbital 4f itu diisi dengan elektron sebelum orbital 4d diisi. Nah, di sini elektron 4f itu menunjukkan perisai yang buruk terhadap muatan inti, sehingga menyebabkan elektron 6s itu bergerak menuju inti atom menghasilkan radius yang kecil. Selanjutnya yaitu ada senyawa oksida dari unsur-unsur transisi periode 4 dan sifat oksida yang terbentuk, tingkat oksidasi dan sifat keasam basa. Salah satu karakteristik atau ciri dari unsur logam transisi yaitu memiliki berbagai tingkat atau bilangan oksidasi. Nah, tingkat atau bilangan oksidasi unsur-unsur transisi itu paling umum adalah +2, yaitu dihasilkan dari logam transisi dengan melepas 2 elektron valensi pada subkulit 4s, sehingga membentuk ion seperti Zn2+, Cu2+, dan juga Fe2+. Nah, namun seperti diketahui bahwa tingkat energi subkulit 3D ini hampir sama dengan tingkat energi subkulit 4s. Nah, jadi relatif bagi elektron di subkulit 4D ini dari atom logam transisi untuk tertarik ke atom lain yang memiliki keelektronegatifan yang lebih besar, yaitu membentuk ikatan ionik untuk tingkat atau bilangan oksidasi +3 ke bawah, dan ikatan kovalen untuk tingkat atau bilangan oksidasi +4 ke atas.